melalaikan pada kebiasaan ya. Wa tahsinul hayati ghaliban, dan salat berjamaah itu membaikkan kelakuan ghaliban pada kebiasaannya. Itu faedah salat kita salat berjamaah. Wa tifaqun ala al-muslimin, dan mendapatkan dikomuni oleh malaikat. Kita dalam salat berjamaah itu malaikat yang mengerumuni lebih banyak daripada kita yang melaksanakan salat berjamaah. Dan disaksikan ya, dan didoakan oleh malaikat tadi. Ya. Kemudian lagi watadabbur ala tajwidil Quran, juga ya membaikkan baik atas tajwid bacaan Al-Quran. Ya, imam ya itu sudah biasa. Kemudian apa lagi? Ya, wa ilharu syi'aril Islam, menggahirkan syiarnya Islam. Kalau di kampung ada orang melaksanakan salat yang sunyi, Pak, Islam itu senyap. Ya. Tapi dengan adanya salat berjamaah di mana di sini terdengar suara azan, syiar Islam. Kalau orang luar masuk ke penggilaan, kenapa begitu sampai waktu di mana-mana terdengar suara azan? Itu menandakan orang salat berjamaah di sana. Dengan demikian Islam itu tersiar nyata batin ya. Jadi kalau sunyi itu sampai waktu jangan ada sampai berapa semuanya ya, itu nyata betul dan lemahnya Islam dalam kota itu ya. Wa ilmu syaitan min fitnah, membencikan setan dengan berkumpul ala ibadati atas ibadah itu. Setan yang benci dengan orang yang berkumpul dan orang melaksanakan salat berjamaah, payah membudai. Kalau orang salat sendirian nyaman membudak. Ya, kalau salat sendirian mudah membudayanya, tapi dengan berjamaah sulit terkadang untuk membudayanya. Ya, itu di antaranya ya. Wa ta'awunu 'ala ta'ati, dan tolong menolong atas berbuat taat. Nah, itu salat berjamaah. Tolong menolong dalam berbuat taat. Ya. Yang tadinya malas, wa nasyaqul mutakassi, dan melajimkan orang yang malas. Dan orang yang malas dengan adanya salat berjamaah diajak menjadi rajin dari malasnya. Apalagi kalau mau terima salat berjamaah itu ada makanan yang berapa rajin juga. Ya. Subuh ada makanan salat berjamaah, ada masjid yang dijemur, mana yang berjamaah, atau ada makanan atau masjid. Ya, rajin jadinya, walaupun asalnya nanti harapkan makanan. Ya, ya. Wa nasyaqul mutakassi, melajimkan orang yang malas. Wassalamatu min sifatin nifaq, dan selamat daripada sifat orang munafik. Itu salah satunya adalah selamat daripada sifat. Wa min asahatil wazani annahu taqwa. Ya. Dan ya, menghilangkan ya, daripada jangan sangka orang sesungguhnya ia itu meninggalkan salat. Kalau
kita tak pernah salat berjamaah meragukan orang ragu dengan itu. Jika kita nampak di masjid salat berjamaah meskipun meninggal dunia, si amal yang sering masjid sebab yang sering duduk di pohon pihak, itu yang sering kita pada jadi berpihak itu apa jemaah kita juga begitu dia meninggal banyak yang melawat datang. Dan tapi kalau yang tak pernah dalam berjamaah begitu meninggalnya datang paling kawan-kawannya, tapi dia mungkin tidak tahu siapa namanya ya. Dan meragukan, pernah jaga dia salah, kenapa? Pernah nampak di masjid Jumat, apalagi kalau Jumat tidak ada, tambah Jumat waktu-waktu tidak ada berjamaah. Sehingga meragukan orang lain, ya, meragukan orang lainnya. Namun tarkus salat sesungguhnya dia meninggalkan salat. Tapi kalau dia nampak di masjid dia akan sering di jemaah kita dan insya Allah banyak yang melaksanakan. Karena awalnya yang walaupun tidak ada komando, tapi di masjid ada sama-sama jemaah nampak dalam masjid, insya Allah ya banyak ya. Ya, kita pernah, saya pernah. Gimana orangnya tidak pernah nampak di masjid sehingga untuk meragukan masyarakat. Pernah nampak di masjid meninggal dunia. Sudah, saya diminta kepada imam langsung taktik ya akan ada masyarakat kita. Tapi orang ini memang saya pun tidak kenal. Saya tidak kenal tempat. Kenapa? Karena dia tidak pernah ke masjid dan kenapa musalah apa sendiri. Begitu dia meninggal, yang mengantar ke masjid depan ada dari masjid ke kubur itu tidak ada yang angkat. Nah, ini sekolah. Kenapa ini? Itu kayak mana? Saya pergi ke tempat kubur, siapa tahu yang tempat kubur pun saya suruh angkat. Tidak ada orangnya. Datang orang sehari kemudian besok ada yang meninggal. Tidak ada kalau yang tidak begini memang orang di masjid bahasa dunia mau 100 lebih mengangkat yang kubur mengangkat dia kalau betul mengangkat yang itu jadi dari orang yang mengangkatnya tidak ada satu dua saya pernah dan saya memang tak kenal orangnya walaupun orang di masyarakat kita. Kenapa? Karena dia pernah masjid ya. Jadi jamaah masjid itu tidak menghiraukan, sudah melaksanakan ulangan. Ini ya, kenapa? Kalau dia selalu salat berjamaah, itu menghilangkan jangan sampai orang tadi. Ya, faedahnya, ya, kemudian lagi wanginya surat salam ala imam. Kita berjamaah Pak. Kita berjamaah itu sunat waktu kita memberi salam itu niat menjawab salam imam. Kalau kita di sebelah kiri imam sudah kiri imam ya. Makanya kita dalam salat berjamaah itu sunat kita tuh salam setelah imam dua salam. Afdal. Sekali imam salam langsung kita salam Bapak masih dapat kalau jamaah. Tapi kalau membaik salamnya dengan imam itu makruh dan merupakan kalau jamaah. Membaik dengan imam salam sama-sama seperti sama jamaah itu makruh hukumnya dari takbir dan merupakan pahala jamaah. Nah sunnah setelah imam sekali salam baru kita salam. Afdal setelah imam 2 kali salam baru kita salam. Jadi di situ kenapa? Setelah imam 2 kali salam baru kita salam. Imam salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri, baru kita salam ke kanan. Nah kan kita
belakangan daripada salam imam. Sunat niat kita tuh samping itu menjawab salam imam. Walaupun jawabannya sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita begitu imam salam ke kanan, kita langsung salam. Belum, imam aja belum salam, jangan jawab. Imam belum salam ke kiri, kita sudah salam ke kanan. Imam di sini salam kita ke kanan. Nah, jadi selesaikan imam dua kali, jadi imam sudah salam ke kiri, baru kita memberi salam. Dan sunat menjawab salam imam niatnya dan menjawab salam orang-orang samping. Kalau yang di sebelah kanan sana ya, begitu imam salam, ketika dia salam ke kiri, sunat, karena imam sudah sini, sunat menjawab niatnya itu menjawab salam imam. Ya. Nah ini dalam jamaah, kalau salam itu ada orang menjawab salam itu pahala. Ya. Wani yang tolak salam niat menjawab salam ala imam. Wal ittiba'u bi ijtima'ihim ala doa. Dan manfaat dengan perkumpulan mereka itu atas doa. Doa satu doa yang lain mengaminkan. Mungkin amin yang kita mengaminkan, amin kita tidak dijawab oleh Allah, tapi amin kawan dijawab oleh Allah. Amin kita yang di sini dijawab, amin yang di seluruh sana itu dijawab oleh Allah. Doa yang dibaca imam diaminkan. Ratusan jemaah di antara jemaah yang mengaminkan itu ada amin yang dia dijawab oleh Allah. Ya, jangan berkumpul. Ala doa wal zikri dan zikir. Nah ini dia. Kemudian apa lagi? Wal qiyam min qulbati bainan jiran. Dan juga menegakkan orang sifat lama mampu dengan tetangga. Kita namun tidak salat berjamaah ini mungkin sebulan sekali itu tidak ada berkawan. Masing-masing ada kesibukan. Ya. Sebulan sekali mungkin setahun sekali ada yang bertemu. Tapi dengan salat berjamaah ini setiap hari ketemu. Ya, setiap hari ada berkawan. Bersalam-salaman, memaafkan, ya. Kalau tidak berjamaah jangan lain diri seperti itu kadang-kadang seminggu dan ketemu, jangan satu diri tetangga samping rumah kadang-kadang tidak ketemu. Nah dengan salat berjamaah kita dapat bertemu. Ya, jadi banyak sekali faedah dalam salat berjamaah. Ya. Wa usul ta'awudi fi awqatis shalah, dan menghasilkan sungguh-sungguh mereka itu pada waktu salat. Salatnya di awal waktu. Bersungguh-sungguh pada menyiapkan segala waktu salat tadi. Jadi yang 27 derajat itu faedahnya itu antara lain. Nah, pada ini hamsul wa isruna ummatan. 25 saja. Dan ini 25 macam faedah sebutkan dari kemarin. Jumlahnya 25 macam faedah daripada salat berjamaah. Karena ada hadis salatul jamaah taqulu min salati fardhi bihamsi wa isrina darajatan 25. Ada yang bisa naik wa isrina darajatan 27 derajat. Lalu ada ulama yang berpendapat kalau yang 27 itu salatnya salat subuh, salat maghrib, salat isya. Kenapa ada kelamnya mendengar bacaan imam? Nah, di
mendengar baca Quran. Kalau subuh kan kita dengar baca cuma baca suara. Nah, maghrib demikian juga, isya demikian juga. Nah ini yang 27 saja. Yang 25 itu salat zuhur dan salat asar, karena salatnya sir, tidak makmum, tidak mendengar bacaan si imam. Itu kita ulama yang dari ya. Wa kharaja bil adai ya. Wa kharaja bil adai al-qadha. Disunahkan salat berjamaah itu kan salat yang adaan yang tunai. Disebutkan ini. Keluar dengan kata tunai adalah qadha. Halal haram tidak disunahkan berjamaah, ikut jamaah walaupun sah saja ya. Ada yang tadinya sembahyang atau ada tertidur sembahyang zuhur, orang sembahyang asar ikut dia mengkabar sembahyang zuhur ikut berjamaah pada sembahyang asar, sah saja, jadi tidak disunahkan ya, bersunahkan apa saja dia ikutnya. Jadi bagaimana ya, kalau ketika lagi salat zuhur tertidur misalnya lupa pasalnya, nanti setelah masuk waktu salat asar ya, salat asar sunat mendahulukan qadha, bayar zuhur itu baru salat. Walaupun salat asarnya untuk jamaah, akan mengaku mengqadha salat zuhur dulu, apa? Salat asar berjamaah, walaupun selagi waktu asar masih panjang, bayar sunat. Dalam memang tidak uzur, uzur salat sholat sudah tertinggal cuma dua, ada ingat, yang kedua tidur. Tidur pun tidak ada tidurnya. Tidur yang dikatakan uzur itu tidur. Dan sembahyang dua ada dua, atau yang tidur ada dua. Makanya tahu bahwa tidur itu panjang jam 3 kita bangun, yang membuat tidur. Itu bukan uzur, sengaja. Ya, sudah waktu masuk mesin tadi. Nah, saya jadi boleh aja tidur. Anak salat dalam keadaan ngantuk itu makruh. Salat dalam keadaan ngantuk itu makruh. Kalau waktu panjang boleh tidur atau walaupun luput berjamaah, karena termasuk uzur jamaah itu salat dalam keadaan ngantuk. Dalam keadaan ngantuk uzur jamaah. Ya. Boleh tidur tapi syaratnya kan. Kalau saya tidur ini paling-paling setengah jam kita bangun masih jam 1 salat zuhur. Atau ada orang yang dipercayai, ingatkan anak apa ingatkan anak istri ya. Ini saya tidur untuk nanti ya jam 1 tolong bangunkan. Boleh gitu ya, dalam salat jam 1 ya. Nah orang yang baru ada ngantuk pun makruh tidur ya, selagi waktu masih panjang. Nah kalau ada atau tadi tidak disunahkan berjamaah dengan orang lain. Nah kalau ia itu sah saja. Nah ini terdapat maksiatul imami wal makmum sunnatil jamaah. Kalau imam sama-sama subuh sama-sama ada bangun awan berdua boleh di hotel sama-sama. Kalau ringan kata bangun dalam habis waktu subuh dan kita tidur
hari jam 7 sembahyang subuh berjamaah silakan sunat berjamaah. Kenapa? Sama-sama. Nah, ini dapat jika ya, sama-sama mengubah ya imam dan makmum sunat berjamaah, sunat berjamaah. Karena tertidur wajib orang sudah tertidur kan ya sudah silakan. Ada jam atau saat ada imam perintah yang untuk pada saat itu hukum itu ada enaknya banyak guru aku mengkabar aja kalau paksa itu ada hukum. Cuma tidak tertinggal tak wajib sengaja atau tidak sengaja wajib dibayar itu pentingnya. Begitu artinya bukan tinggal setelah tinggalkan selesai wajib dibayar. Dan itu merupakan orang yang tobat. Tobat saya berubah tidak meninggalkan salah. Yang berubah yang meninggalkan salah. Tobat saya tidak meninggalkan. Salah satunya salah diterima. Tobat itu salahnya itu dibayar kepada Allah. Nah, tobat tidak lakukan dan dibayar-bayar. Terus cukup salah. Dibayar berapa dapat. Nah, jumlahnya kita tahu. Wa illa biqilaful aula. Kalau tidak sama satu salatnya adaan, satu adaan itu menyalahi yang lebih utama. Maka tadi keluar sebutan adaan terus adaan. Keadaan al-qamul seperti orang sembahyang tunai juga dapat orang sembahyang apa? Sangka ya, sah saja. Wa'aksi dan sebaliknya orang yang mengalah sebaliknya itulah orang yang tunai seperti tadi dia sembahyang ya ketinggalan orang sembahyang masa seperti terjemahan di sembahyang sah cuma menyalahi yang lalu ya. Wa'alaikum al-fanaku sembahyang fardu ibadah sembahyang sunat. Masuk ke masjid orang senang tabiat subuh kita datang jadi makmum sembahyang subuh. Tabiat subuh bukan tabiat subuh disangkanya orang sembahyang subuh langsung aja jadi makmum sembahyang. Jadi imamnya sembahyang sunat, makmumnya sembahyang fardu. Sahkan sah sama-sama perlakuannya sama. Cuma tidak boleh tahu. Ya, atau sebaliknya orang sembahyang fardu orang sembahyang sunat fardhiyah ya di masa. Cuma kalau ada macam itu bagaimana? Artinya fardhiyah belum sembahyang sunat orang sudah tamat. Sudah tamat semua. Jangan sembahyang fardhiyah terima yang kamu itu terima saja terima sembahyang. Bagaimana belum pengertiannya? Dalam imam biasa sedang rutin dawam biasa melaksanakan salat sembahyang subuh, lapas sembahyang subuh itu kerjakan atau dia subuh berapa? Boleh, ya, dia subuh boleh. Yang tidak sempat mengerjakan sebelumnya boleh. Sudah subuh boleh. Oh tidak ada lagi salat yang tidak ada itu salat sunat mutlak. Yang salat sunat mutlak. Ya, orang bayar mutlak. Ada ingat sembahyang subuh. Oh ingat. Aku tadi tertidur malam tadi belum sembahyang isya. Sembahyang subuhnya. Nah setelah salat subuh bayar wajib bayar isya. Nanti aja lah siang-siang otomatis belum sempat lagi menunggu siang tadi keseluruh dari selesai ya selesai banyak ya yang tadi saya itu banyak bicara tapi semalam sebuah orang bermakhluk sampai rumah saya pas nanti
ini katanya manfaat. Ya, sudah manfaat sudah. Kalau diangkat, tidak ada lagi. Baru panggil saja. Kalau pagi datang kita, saya tidak ada lagi. Padahal anaknya pulang ke kampung dan dia pulang saya sudah dipantau belum sampai ke tempat baru balik ke kamar obatnya dijaga dan sihat obatnya dua anaknya pulang sihat dia pulang dan makanya dia pulang obatnya sihat dia mandi itulah semuanya jadi kita yang sehat-sehat ada penyakit yang pulang karena panjang ada penyakit yang panjangan ya saya kan pernah beritahu oleh dokter tua bingung dokter kemudian apa lagi dari penyakit dan kesehatan penyakit itu sakit sakit itu bukan sakit itu tapi normal semuanya yang darah kalau dia semuanya normal jadi apa lagi punya istilah capek ya kita kalau saudara bingung juga baikkan aku baru ketemu orang dengan penyakit ini aku sakit sakit saya capek sebenarnya yang ada ketemu benar ada sekarang kurang dari satu mungkin ke 4 tahun yang lalu sekarang mungkin dari sahabat itu semua penyakit ini dipikirkan bukan penyakit ini sebenarnya itu pasti jangan kamu periksa ya sudah ada penyakit apa kamu periksa begitu meledak ya kita hati jaganya wa farqu wa farqin amanatin wa'sin wa tarawihna al-witrin wa amsihi ya wa bil maktubatil mansuratin wa nafilati ya fala tusannu fiha jama'atu wa tidak disunahkan itu jadi berjamaah tapi tidak makruh berarti harus saja wala tusannu fiha al-jamaah itu tidak disunahkan ada yang bermakna itu berjamaah tapi wala tusannu tidak dan tidak makruh Qala Nawawi wa tafsirkan ana fardu kifayatin lirijali al-baligina al-ihrari al-muqimina bil muhaddati kata Imam Nawawi yang lebih tepat sesungguhnya salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah lirijali bagi laki-laki laki-laki fardu kifayah al-balighina yang baligh al-ihrari yang merdeka al-muqimina yang menata bukan mustafid ya mustafid dengan orang yang mukim itu tidak ya. Kalau orang yang mustafid itu dia sudah berumah di situ dan ajak saya nanti pada abang saya mustafid Nah, tapi kalau ada orang yang dia bukan albat, tapi dia nyiwa rumah, menyiwa itu belum mustahil hanya mungkin saja, karena tidak ada nyiwa rumah tidak, itu mungkin, ya, tapi tetap sama, waktu dibayar, baik mungkin baik mustahil. Cuma kalau mendirikan rumah, itu syaratnya mustahil. Mungkin tidak termasuk ya. Firman dari pada salat tunai saja. Bihai sayyalu syi'aruha dengan sekira-kira nyata syiarnya para ulama. Mau ditambah orang yang sembunyi
Jadi kalau di kampung kita di kita ada salat berjamaah. Saya kepada dalam salat berjamaah berdosa saya karena terlalu dibayar. Ada yang melakukan sebagian lepas dosanya. Ya, tapi para jemaah tetap yang melakukan. Lain kalau yang sunat tadi, kalau sunat tidak ada yang melaksanakan, tidak berusaha juga. Ini menurut pendapat Imam Nawawi, salat berjamaah itu satu kifayah. Samalah sama kita di surau kita punya surau itu pada daya salat berjamaah berusaha kita. Cuma ada yang melaksanakan salat berjamaah salat foto, pas misalnya yang lain terusnya. Ya, sunyi berkunci salat waktu dulu pada daya sembahyang itu baik waktu bapak kemudian yang membayi berjamaah berusaha wakila anna al-fardhain satu ke bahwa salat berjamaah fardhain ini tidak ada berjamaah tidak sah menurut Imam Ahmad. Wakila syarat istihadi salat satu itu menjadi syarat sahnya salat. Bila tidak berjamaah tidak sah salat. Siapa ini? Imam Ahmad. Imam Ahmad itu salat berjamaah itu menjadi fardu ain. Ya, berjamaah. Ya, kita yang utamanya sunat makan menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Bagi yang melaksanakan salat berjamaah tetap salah, yang meninggalkan makruh dan dapat berdosa pada jemaah makruh meninggalkan salat berjamaah dapat salat berjamaah ya. Tidak dulu bagi laki-laki kita laki-laki ini kuat kalau sunat itu kuat sunatnya. Jadi bagi laki-laki harus dipayah kata Sayyidina Ali la salat dari jadi masjid illa fil masjid, tidak sempurna orang yang menjadi tetangga masjid melainkan di masjid salatnya masjid jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tarhamna hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.